Baik. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Mbak Ganis. Selamat malam, Iya. Dokter Fernanda. Selamat malam semuanya. Selamat malam, moms and dad yang sudah join ya. Mungkin kita tunggu beberapa menit lagi ya, Dok, Mbak Ganis, untuk tunggu moms sekalian untuk join. Ya, boleh. Iya. Suara saya terdengar jelas, dokter? Ya, jelas, Dokter Nanda. Oke, mungkin saya juga ingin menyapa para ayah dan bunda di rumah ya. Selamat malam. Mungkin lama sudah tidak pernah muncul lagi di IG Live. Semoga semuanya sehat selalu dan bisa mengundang narasumber-narasumber yang lain ya nantinya seperti saat ini dengan ahli gizi yang Mbak Ganis. Selamat berjumpa di sini. Semoga tidak kapok untuk ikut live di Anakku Sehat ya Mbak. Kita sharing-sharing ilmu. Sama-sama, lama tidak bertemu ya karena pandemi. Dan lama sekali kita bertemu ya. Iya. Kita tunggu sebentar lagi ya, Dok. Mungkin kita tunggu 5 menit lagi ya. Boleh. Untuk moms and dad yang mau join. Oke. Untuk Mbak Ganis sendiri sekarang lagi di mana, Mbak Ganis? Sekarang saya praktisi di rumah sakit ya. Di Rumah Sakit Prop Murah sekarang. Dulu namanya Rumah Sakit Sangla, sekarang berubah nama menjadi RSP Prop Murah gitu. Jadi saya sebagai praktisi atau dietitian khususnya di bagian anak gitu ya. Dari sebelumnya sama Dokter Satya juga sebelumnya ya. Oh iya, sama Dokter Satya juga. Iya. Kita. Setelah selesai kita pisah Mbak Ganis. Saya sering konsul kok selama ini kalau kita di ruangan anak, kita sering konsul masalah nutrisi pada anak, pada nutrisionis ya, terutama kalau untuk di anak ya Mbak Ganis, biasanya kita konsulkan untuk pilihan nutrisi yang kita planningkan ini, sekian karbohidratnya, sekian proteinnya gitu, tapi yang ngurusin komposisinya itu ya si nutrisionis ini, si ahli gizi gitu ya. Kadang kan kita bingung kan, maksudnya ibu-ibu juga bingung, mau ngasih karbohidrat sekian kalori, mau ngasih sekian gram protein, kalau kita mau hitung-hitungan kan susah ya, jadi konsul. Iya. Jadi biasanya memang nutrisionis Dok, untuk hitung-hitung memang nutrisionis. Ngasih instruksi, kita yang lanjutin. Oh, apa yang dikasih nih buat si anak seperti itu. Betul. Baik, mungkin bisa kita mulai ya dokter ya? Boleh. Kita mulai aja ya sambil menunggu kali ya kalau yang mom and join. Iya.
Oke, selamat malam semuanya. Jadi untuk pembahasan hari ini mungkin sudah ada Dokter Satya ya dan Mbak Ganis. Kita hari ini akan membahas mungkin lebih ke diskusi ya Dok ya, Mbak Ganis ya, tentang gizi Ya. seimbang pada anak untuk tumbuh kembang yang optimal ya. Untuk tumbuh kembang anak sendiri kan sebenarnya ditandai dengan adanya kenaikan berat badan, tinggi badan, terus untuk perkembangan sendiri ditandai dengan adanya perkembangan kemampuan motorik ataupun sensorik dari anak sendiri ya Dok ya. Mungkin aku memberi kesempatan untuk Mbak Ganis dulu kali ya untuk introduction terkait pembahasan diskusi kita minggu ini. Baik, Mbak Ganis, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dokter Nanda. Jadi topik kita kali ini itu adalah gizi seimbang untuk pertumbuhan anak ya. Jadi kita tahu sebelumnya gizi seimbang. Ini sering kali kita dengarkan ya, sering kali di masyarakat, wah ini harus pakai gizi seimbang gitu kan. Jadi sebelumnya, sebelum ke tahapan gizi seimbang, slogan ini kita juga sering dengar sebelumnya, yaitu 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna ini terjadi perkembangan ilmu dan menyempurnakan menjadi namanya PUGS, jadi pedoman umum gizi seimbang. Nah, sebelumnya apa perbedaan 4 sehat 5 sempurna dengan gizi seimbang? Kita juga harus tahu itu ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna yaitu yang kita tahu ada sumber karbohidratnya dari nasi, lauk pauknya, ada sayur dan buah, ada protein hewani seperti itu, dan untuk menyempurnakan 4 sehat itu diberikan susu ya, produk susu. Nah, apa perbedaannya dengan gizi seimbang? Jadi dengan gizi seimbang itu lebih menekankan jumlah, jenis, dan kuantitasnya serta frekuensinya seperti itu untuk kebutuhan dan perkembangan dari si anak. Jadi untuk selain itu juga memberikan pesan yang khusus, yaitu dengan menerapkan pola hidup yang bersih, aktivitas fisik, dan selalu memantau berat badan dari si anak. Gitu, Mams. Itu, Dokter Nanda. Sekali. Baik, iya. Jadi salah satunya memang yang harus kita tandai di sini sudah bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya sekarang ya. Iya, sudah berubah jadi gizi seimbang. Nah, untuk komponen masalah gizi sendiri kan yang memang sekarang lagi menjadi isu utama dan salah satu masuknya ke program nasional yang Mbak Ganis ya. Salah satunya adalah mungkin moms and dad semua ya tahu ya terkait stunting seperti itu. Nah, untuk definisi dari stunting sendiri mungkin bisa ini dulu dibahas dulu kali ya dengan Dokter Satya ya Dok. Jadi memang sekarang lagi hype banget nih terkait stunting dan memang masuk dalam salah satu program nasional Indonesia ya, dan yang kita ketahui sendiri bukan hanya dari Dinas Kesehatan saja yang mengatasnamakan ini sendiri ya terkait dengan bisa didengar suara saya? Ya, bisa. Ya, bisa. Terkait dengan ini ya, weight flattering, mungkin mami-mami yang lagi lebih update lagi terkait gizi ini ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Dokter Satya. Oke, terima kasih kesempatannya Dokter Nanda. Seperti yang lagi hits ya beberapa bulan sebelum ini, itu adalah tentang masalah stunting, di mana menjadi masalah nasional untuk stunting. Untuk stunting sendiri itu adalah definisi ininya adalah secara umum, secara kasarnya adalah kita kategorikan itu adalah anak pendek yang lebih disebabkan oleh faktor nutrisi gitu ya. Jadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang sumber fokus utamanya adalah nutrisi yang akan mempengaruhi nanti kognitif dan pertumbuhan serta perkembangan dari anak itu sendiri. Di mana yang seperti kita bahas sekarang ini tentang nutrisi atau gizi seimbang itu sudah dimulai sejak kita bayi itu lahir ya Mams dan para bunda, ayah bunda di rumah.
Jadi dari baru lahir sampai nanti ada namanya 2 tahun pertama kehidupan. Itu penting sekali untuk mencegah terjadinya stunting. Sehingga sangat diperlukan untuk pemantauan nutrisi tumbuh kembang balita Anda secara teratur ya, sehingga nanti tidak terjadi suatu kondisi yang menyebabkan weight faltering atau berat badannya tidak naik-naik, sehingga akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan, yaitu panjangnya atau tingginya tidak mengalami peningkatan yang semestinya. Nah, kalau jangka panjangnya itu kan stunting ini kan efek jangka panjang ya, nantinya itu masalah kognitif, jadi kecerdasan, imunitas itu akan terpengaruh pada si balita ya. Jadi alangkah baiknya diperhatikan nutrisinya dari bayi baru lahir sampai nanti tetap di bawah 5 tahun, atau golden periodnya adalah di 2 tahun pertama kehidupan. Oke. Iya dok, jadi memang yang seperti kita ketahui bersama, ada yang namanya 1000 hari pertama ini ya dok ya, betul. 1000 hari pertama kehidupan ya, itu awalnya kalau kita bilang itu di 2 tahun pertama kehidupannya. Sebenarnya itu sudah mulai dari dihitungnya dari dalam kandungan loh. 1000 hari itu dari dalam kandungan sampai dia berusia 2 tahun. Jadi si ibu selama hamil juga harus nutrisinya terjaga. Jadi bukan hanya pada saat dia baru lahir saja, tapi sudah dari dalam kandungan si ibu melakukan menjamin nutrisinya adekuat, kemudian dipastikan lagi setelah anak itu lahir dan sampai di 2 tahunnya pertama kehidupan. Oke, baik dok. Mungkin untuk 1000 hari pertama ini mungkin terkait dengan ini ya, mungkin Moms and Dad sendiri ada MPASI juga ya dok ya? Ya, betul. Betul, Ada ini MPASI. mungkin yang Bunda dan di rumah mungkin lebih banyak mau menanyakan nih. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa langsung komen ya Bunda ya di section komen di bawah biar kita bisa diskusi. Iya, nanti mumpung ada nutrisionis nih di sini, Moms and Dad, kadang-kadang kan dokternya nyaranin ibu nanti sering kita ini, ibu nanti anaknya kalorinya segini ya, kurang lebih gitu. Di misal berat badannya 10, anaknya 3 tahun perlu di 1000 kilokalori gitu. Apaan tuh dok 1000 kilokalori, apa aja itu isinya gitu ya. Nah kalau seperti itu tuh lebih rincinya adalah di nutrisionis. Nanti kita tanyalah si Mbak Ganis ya, apa sih yang bisa apa yang harus dikonsumsi sampai mendapatkan misal 1000 kilokalori, berapa jumlahnya, berapa sendok, berapa mungkin potongan daging. Nah itu lebih gampangnya nanti nutrisi. Iya, betul. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, mau mendek, mungkin langsung di komen saja ya. Oke, untuk pembahasan MPASI sendiri, Mbak Gani, apa sih jenis-jenis MPASI yang bagus dan baik untuk mungkin 6 bulan setelah di umur 6 bulan ya, seperti itu jenisnya yang baiknya seperti apa? Iya, jadi untuk pemberian MPASI baik ya. Jadi untuk pemberian MPASI memang diberikan ada prinsip dasarnya, yaitu dari tepat waktu, adekuat, seperti itu, dan harus sesuai dengan higien dan sanitasinya juga terjaga dan properly feed namanya. Ada 4 prinsip dasar yang kita harus benar-benar ketahui. Terus untuk pemberiannya kita harus melakukan feeding rules. Ya, jadi sesuai dengan feeding rules. Jadi umur 6 sampai dengan 8 bulan teksturnya masih halus, masih lumat, jadi benar-benar halus. Jadi ada sumber energi, karbohidrat dan proteinnya itu harus seimbang di sumber pemberian di 6 sampai dengan 8 bulan. Nah, itu kalorinya berapa? Kurang lebih 200 kalori per harinya, yaitu pemberiannya 2 sampai dengan 3 kali pemberian.
Dan selanjutnya tahapan berikutnya yaitu di umur 9 sampai dengan 11 bulan. Itu pemberiannya sudah mulai kasar, sudah berbentuk buliran-buliran bubur. Jadi ini adalah masa peralihan dari yang halus ke bentuk yang lebih kasar seperti itu. Jadi itu kandungan kalorinya kurang lebih 300 kalori ya. Jadi untuk per harinya jadi kurang lebih 3 sampai 4 kali makan lah untuk satu harinya seperti itu. Dan usia di atas 12 bulan itu sudah kita mulai ajarkan bagaimana makanan keluarga kita ya. Jadi ada nasi, ada lauk pauk seperti makanan seperti gizi seimbang, ada lauk pauk, sayur dan buah-buahan itu sudah mulai kita ajarkan. Jadi itu kurang lebih 550 kalori per harinya. Seperti itu. Nah, untuk pemberiannya dari sumber-sumber tersebut, dari sumber energi, sumber karbohidrat itu tentunya mungkin mams semuanya sudah pada tahu ya. Jadi sumber karbohidrat tentunya dari nasi, dari ubi, dari kentang, dari jagung, jadi roti, mie juga bisa diberikan seperti itu. Sedangkan sumber protein, nah ini juga terkait dengan stunting. Jadi pemberian proteinnya ini, jadi harus sesuai dengan kebutuhan, yaitu kurang lebih 10 sampai dengan 15%. Jadi untuk mencegah stunting juga ya, jadi diutamakan prioritas pemberian protein itu harus bersumber dari protein hewani. Juga tidak lepas juga pemberian dari protein nabati. Tapi untuk prioritas pemberian protein untuk mencegah terjadinya malnutrisi, yaitu salah satunya stunting ataupun wasting yang sering terjadi di masyarakat kita, yaitu dengan pemberian protein hewani. Nah, selanjutnya untuk lemak. Itu pemberian lemaknya bagaimana? Jadi pemberian lemaknya juga diharapkan pemberian lemak yang lemak tidak jenuh ya. Jadi sumbernya mungkin dari minyak yang nabati. Di supermarket mungkin sudah banyak, juga di pasaran juga sudah ada, yaitu dari minyak sayuran, olive oil, minyak biji bunga matahari, minyak canola. Mungkin kita dulu kayaknya awam ya mendengar hal-hal minyak-minyak ini ya. Jadi sekarang sudah kayak tidak pada concern mamnya di sekarang ya, karena perkembangan zaman dan perkembangan dari sosial media itu mungkin sudah tahu semuanya. Jadi untuk lemak yang baik itu diharapkan, tapi juga tidak lepas kita mungkin beberapa mungkin menggunakan lemak jenuh atau lemak itu, tapi diharapkan untuk jangka panjang kita memberikan lemak yang tidak jenuh seperti itu. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk sumber karbohidrat. Nah, sekarang di masyarakat juga banyak. Nah, ini resiko obesitas nih. Nah, jadi karbohidrat sederhana yang sering makanan kekinian. Misalnya anak-anak yang mau makan manis-manis misalnya gitu. Dan diturutin oleh mamsnya ini. Jadinya gagal, maksudnya diberikan minuman yang manis, jajan yang manis. Itu karbohidrat sederhana yang sangat berefek fatal pada obesitas ya. Selain itu juga pemberian susu formula. Nah, ini salah satu juga yang sering terjadi di masyarakat. Nah, pemberian susu formula harus sesuai dengan takaran. Ini dianggap sepele sih sebenarnya oleh mams atau yang lainnya. Jadi pemberian susu formula harus sesuai dengan takaran, bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara penyajiannya, itu benar-benar harus diperhatikan. Jadi semua itu include terkait dengan gizi seimbang, seperti itu. Baik, mungkin ada satu pertanyaan nih, Mbak Gani dari salah satu mams. Jadi ada yang menanyakan apakah pemberian MPASI itu untuk satu macam saja, misalnya bubur buah saja seperti itu. Kapan bisa diberikan makanan yang di mix gitu, Mbak Gani? Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi itu namanya menu tunggal ya. Jadi menu tunggal misalkan 6 sampai 8 bulan ini sering terjadi juga di masyarakat. Ya, saya sebagai praktisi juga sering menemukan hal ini. Jadi awal-awal pemberian 6 bulan itu diberikan dia pisang kerok. Itu aja diberikan sampai 8 bulan. Akhirnya selain itu juga diberikan pepaya, misalkan seperti itu, dikerok itu. Nah, itu berbahaya juga itu ya pemberiannya. Jadi kita tidak menyarankan untuk pemberian menu tunggal. Jadi tetap kita berpedoman pada gizi seimbang, harus ada sumber energi
dari karbohidrat, protein, vitamin mineral, seperti itu. Harus dikombinasikan. Misalkan pemberian tim saring, misalkan untuk 6 sampai dengan 8 bulan diberikan tim saring. Jadi komposisi dari tim saring itu apa isinya? Ada dari sumber karbohidratnya misalnya bubur seperti itu. Dan sumber proteinnya ada hati, ada ayam atau ikan, putih telur atau itu bisa diganti-ganti. Jadi pemberian untuk awal itu harus ada sumber energi dan sumber proteinnya untuk mencegah terjadinya malnutrisi seperti itu. Iya, mungkin untuk pertanyaan kedua, sebentar saya lihat dulu. Jadi untuk pemberian ASI itu untuk waktu yang ketepatnya katanya harus umur berapa, Mbak Gani? Ya, untuk pemberian ASI itu diberikan sebenarnya sampai umur 2 tahun ya. 2 tahun harus disapih. Tapi untuk ASI eksklusif pemberiannya itu 0 sampai 6 bulan idealnya. Tapi kalau misalnya melihat adanya tanda-tanda kesiapan untuk makanan padat, ini juga dikonsultasikan kepada mungkin dokter spesialis anak atau ahli gizinya, apakah ini memang perlu sudah ada tanda-tanda kesiapan, misalnya sudah ada kepalanya sudah mulai tegak, sudah ada menjulurkan lidah, sudah ada selera nafsu makan. Selain itu juga sudah ada ingin memegang sesuatu, misalkan seperti itu, dan misalnya megang sendok atau yang lainnya. Mungkin itu bisa dimulai dari umur 4 bulan kalau sudah ada menunjukkan tanda-tanda kesiapan seperti itu. Bisa dikonsultasikan apakah ini sudah mulai lapar, sudah konsumsi ASI-nya sudah berlebih tapi dia masih lapar seperti itu. Mungkin bisa diberikan lebih awal di umur 4 bulan. Tapi itu masih dengan konsultasi dengan dokter atau spesialis anak atau ahli gizi seperti itu. Betul. Nah, iya, untuk dokter Satya sendiri bagaimana dok tanggapannya terkait ada moms yang bertanya ini apakah dia melihat di sosial media seperti itu ada pemberian MPASI bukan bulan ke-6 seperti itu. Jadi di umur anak kurang dari 6 bulan seperti itu. Menurut dokter Satya, pandangan dari spesialis anak itu seperti apa sih dok? Oke, terima kasih. Ya, penyambung dari Mbak Ganis tadi ya, seperti yang Mbak Ganis bilang, memang idealnya ASI eksklusif itu adalah usianya sampai 6 bulan. Tapi ada beberapa kondisi di mana MPASI itu bisa diberikan lebih awal, yaitu dari usia 4 sampai 6 bulan. Jika anak itu sudah ada kesiapan untuk makan gitu ya. Jadi MPASI itu apa sih? MPASI itu adalah makanan pendamping selain ASI yang bisa berupa makanan padat atau makanan cair gitu ya. Jadi makanan padat itu ya seperti pure atau yang lumat atau seperti yang kita dismash ya, yang dihancurkan. Sedangkan makanan cair itu adalah yang seperti kita ada produk gizi khusus yang diberikan. Dia dalam bentuk sebenarnya dia makanan cair, tapi kalau orang tua bilang itu susu katanya. Tapi itu adalah makanan yang mengandung nutrisi sesuai tinggi kalori, tinggi protein. Itu diberikan pada kondisi-kondisi khusus, misalnya pada anak-anak yang mengalami weight faltering atau mulai sudah ada tanda-tanda untuk mengarah ke stunting gitu ya. Nah, pada 4 bulan di usia ini itu ada misal syarat-syaratnya adalah bila diberikan MPASI lebih dini, anak itu sudah kesiapan ya, sudah siap untuk makan. Artinya dia yang pertama, dia udah mulai tegak leher ya, sudah duduk tegak, lehernya sudah tegak. Kemudian yang kedua ada ketertarikan ya, ada ketertarikan untuk makan. Misalnya ada orang sekitarnya yang dewasa atau anak-anak makan, dia sudah tertarik ingin mencoba untuk makan. Yang ketiga adalah sudah refleks menelannya bagus gitu ya, makannya tuh bagus. Jadi dia tidak tersedak kalau dia makan gitu. Kemudian memang anaknya sudah bisa untuk memasukkan makanan, memegang makanan gitu, memegang sendok atau memasukkan makanan yang sendiri. Sudah jika tanda-tanda ini sudah ada ya, bisa, dan juga ada suatu kondisi khusus, misal anaknya berat badannya kok stagnan
atau peningkatan berat badannya tidak sesuai target, misal tidak di garis 0, itu yang di buku KIA itu ya, buku bayi itu ibu-ibu harus paham itu isinya si buku pink itu. Jangan sampai punya buku pink tapi tidak pernah dibuka. Nah, di buku pink itu ada namanya grafik tumbuh kembang. Jadi di sanalah pemantauan ibu-ibu untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya setiap bulan. Jika nanti di sana akan kelihatan apakah bayi atau balita ibu peningkatan berat badan, peningkatan panjang badannya sesuai untuk usianya ya. Nah, kalau setelah beberapa bulan kehidupan ternyata kok berat badannya tidak meningkat atau malah memotong garis di bawahnya, jadi mendatar gitu ya, yang istilahnya weight poultry, berarti ada sesuatu nih. Nah, artinya apa? Kebutuhan kalori, kebutuhan protein, lemak yang harusnya sudah terpenuhi untuk mendapatkan peningkatan berat badan dan pertambahan panjang badan yang optimal itu tidak tercukupi. Pada saat inilah kita bisa mempertimbangkan MPASI dan memperhatikan kesiapan dari anak. Kalau anaknya ternyata belum siap untuk makanan padat, kita bisa kasih namanya makanan cair. Nah, itu adalah untuk memperbaiki faktor nutrisi si anak ya. Begitu mungkin kira-kira ya. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya, mungkin cukup jelas ya. Jadi memang untuk amannya sih tetap konsultasi dulu ya dok ya. Baik, Ya, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mams Nurilmi Ahmad, kalau sudah MPASI umur 6 bulan, baiknya dikasih minum air putih atau jangan dulu dok gitu. Oke, Bisa terima dijawab. kasih. Iya dok. Ya, kalau prinsipnya pada saat memberikan MPASI adalah yang padat dulu, kemudian berikan yang cair untuk menelannya. Jadi tetap diberikan cairan, tapi bukan dalam jumlah yang besar. Tujuannya apa? Memberikan cairan ini adalah untuk membantu proses menelannya, begitu ya. Jadi boleh ngasih air saat makan, boleh. Tapi jumlahnya hanya fungsinya untuk membantu dia proses menelan, bukan menggantikan dari nutrisi cair yang lain gitu ya. Nanti kalau usia sudah di atas 9 bulan, sudah mulai makanan proses menelannya sudah lancar, sudah bagus, sudah berganti tekstur ya, dari lumat atau saring menjadi makanan tipe kasar seperti yang dijelaskan Mbak Ganis tadi, mungkin dia akan memerlukan jumlah cairan yang lebih besar lagi, tapi tidak seperti saat kita yang boleh bebas memberikan misal 200 cc air atau satu botol air langsung diminumkan anaknya. Itu salah kalau masih baru memulai MPASI ya. Jadi ada waktunya kita memberikan cairan itu benar memang air putih gitu ya, bukan susu lagi. Baik, mungkin begitu ya Dokter Nanda ya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, katanya umur berapa tepat pemberian finger food gitu dok? Oh, ini okay, finger udah lebih ini ya. Ya mungkin karena para moms di rumah ini sering lihat artis mungkin ya. Betul. Iya. Salah satunya sering. Tapi ada beberapa artis memang yang langsung memberikan finger food ya. Kayak beberapa pro dan kontra terkait pemberiannya sendiri. Mungkin bisa dibahas di sini juga dokter Mbak Gani. Iya. Terima kasih. Mungkin nanti Mbak Ganis bisa tambahin ya kapan bisa finger food gitu ya. Pada 6 bulan sampai 9 bulan ya, sampai 9 bulan itu adalah masih makanannya makanan saring gitu ya, makanan smash yang akan naik tekstur secara perlahan. Mungkin di awal-awal memang disaring benar-benar halus lembut, kemudian baru naik ke makanannya yang agak lebih nggak usah disaring lagi, tapi dia masih smash istilahnya gitu ya.
Jadi pada saat ini anak itu sudah bisa memegang atau memasukkan makanan ke mulutnya. Memang sudah bisa. Tapi kalau ini itu belum pas waktunya kalau memang untuk memberikan secara dia belajar makan sendiri gitu, yang finger food langsung ke mulutnya. Karena tetap kita harus perhatikan adalah kesiapan dia untuk melakukan proses menelan dan melumat makanan gitu ya. Pada anak 6 sampai 9 bulan dia kan giginya baru mungkin tumbuh 1 gitu ya. Dan masih proses mengunyahnya belum sempurna, belum bisa menghancurkan semua itu makanan yang kita berikan. Nah, setelah usia 9 sampai 12 bulan, ini mungkin waktu yang tepat karena kan makanannya sudah berganti tekstur, sudah ke makanan yang lebih kasar atau cincang gitu ya. Sudah makanan cincang sehingga dia sudah untuk memegang sendok itu sudah paham. Ini sendok, ini makanan. Ini sudah mau memasukkan makanannya. Kalau 6 sampai 9 bulan dia taunya ngambil aja makan masuk semuanya gitu. Telan. Nggak tahu kalau dia ini makanannya kasar atau apa. Yang penting ini makanan saya masukkan, saya genggam, masukkan aja ke mulut. Tapi dia belum bisa megang yang sendok itu benar posisinya gitu ya. Nah, nanti seumur 9 bulan giginya sudah tambah banyak. Proses mengunyah, menelan itu sudah lebih terkoordinasi. Dan dia sudah sensorisnya dan motorik itu sudah terkoordinasi bagus. Melihat dia memegang sendok, memasukkan sendok ke mulutnya itu dan mengatupkan bibirnya ya. Artinya dia mampu mengatupkan bibirnya, membersihkan sendoknya dengan sempurna. Nah, inilah kita tepat untuk memulai namanya finger food gitu. Kalau memang mau diawali lebih awal misal 8 bulan atau 9 bulan mepet-mepet, tapi anaknya memang sudah pasti untuk megang sesuatu yang bagus ke mulutnya bisa. Kan namanya bertahap ya, belajar. Dan dilihat masing-masing anak, masing-masing balita memiliki tahap perkembangannya yang berbeda-beda. Jadi jangan samakan anak ibu si A, anak si B, anak si C. Itu ada tahapannya yang berbeda-beda. Jadi waktu yang tepat ada, tapi tidak sama di setiap anak gitu ya mungkin. Oke, mungkin ada pertanyaan dari moms selanjutnya lagi. Ini katanya kapan bayi dikenalkan dengan makanan seafood gitu Mbak Ganis. Mungkin ini lebih ke jenis makanan ya. Jadi salah satu sumber protein lain selain dari nabati seperti itu. Bagaimana tanggapannya Mbak Ganis? Baik, terima kasih. Jadi menanggapi yang sebelumnya ya, jadi menarik sekali tentang, mungkin saya tambahkan sedikit tentang finger food ya. Jadi sekarang ini juga ngetren banget ya, jadi saya lihat juga di masyarakat juga karena ngeliatin artis A gitu ya. Jadi, wih, dia makan 6 bulan udah dikasih nih makanan, namanya, makan sendiri dia. Jadi finger food itu adalah memegang dan memasukkan makanan ke mulutnya sendiri, seperti itu ya. Jadi benar-benar ini harus dilihat tanda kesiapan dari si anak seperti yang dijelaskan tadi oleh Dokter Satya ya. Jadi benar-benar dilihat. Jadi untuk misalkan pemberian finger food itu jangan semata-mata hanya diberikan finger food aja. Jadi namanya itu adalah baby led weaning namanya ya. Ya Dok ya. Baby led weaning. Baby led weaning ya. Gitu ya Dok ya. Jadi itu total pemberian dari finger food aja. Jadi itu sangat berbahaya juga. Jadi benar-benar harus dipantau oleh orang tua. Karena resiko menurut penelitian juga dilihat. Jadi resiko terjadinya malnutrisi, adanya stunting, adanya wasting, adanya gizi buruk juga, dan adanya anemia. Resiko itu sangat tinggi jika diberikan hanya finger food. Tapi untuk misalkan ingin mencoba pemberian finger food, jadi diberikan misalnya 6 sampai dengan 8 bulan, pemberiannya yang lunak ya. Jadi kentang yang benar-benar halus seperti itu. Dan tidak melupakan feeding rules-nya. Tetap diberikan makanan sesuai dengan umurnya. Jadi 6 sampai 8 bulan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu tetap diberikan tim saring. Tapi juga kalau ingin mencoba, dipantau oleh orang tua memberikan finger food. Jadi dikombinasi pemberiannya. Jadi jangan sampai hanya diberikan finger food saja seperti itu. Untuk tadi apa tadi Dok? Begini ya?
Pertanyaannya? Masalah seafood ya, Mbak Gani. Untuk seafood, Iya, seafood pemberian mungkin seafood termasuk ikannya. Jadi itu penting juga untuk sumber protein hewani ya. Jadi bisa dikombinasi pemberian ikan salmon atau ikan-ikan yang lain juga itu tinggi untuk mencegah terjadinya stunting. Bisa diperkenalkan, mungkin divariasikan. Jadi jangan sampai pemberiannya ikan-ikan aja terus, cumi aja terus, udang aja. Tapi divariasikan. Jadi untuk pemberian awal tentunya yang lebih lunak, yang lebih gampang dikonsumsi oleh anak seperti itu. Dan umur di atas 12 bulan baru mulai tekstur yang agak keras atau yang sesuai dengan makanan kita seperti itu. Dan perlu diingat apabila ada reaksi alergi atau alergi terhadap sesuatu, misalkan orang tua ada riwayat alergi, itu perlu diperhatikan juga untuk pemberian seafood ataupun yang lainnya. Seperti itu, Dr. Nanda. Oke, jadi bagi moms dad yang memang sebelumnya punya alergi, mungkin bisa di warning dari awal terkait pemberian seafood sendiri ya, Mbak Gani ya. Jadi untuk moms and dad coba dicari-cari lagi apa memang ada sebelumnya ada riwayat alergi atau tidak. Jadi jangan sampai anaknya juga ikutan alergi karena memang alergi sendiri diturunkan ya Mbak Gani dan Dokter Satya ya. Iya, betul sekali Dokter Nanda. Jadi kalau masalah alergi ya ada namanya atopik gitu ya, atopi pada anak. Jadi kalau umpamanya orang tuanya satu memiliki alergi salah satu, maka 40% anaknya akan memiliki sifat alergi tersebut gitu. Kemudian kalau dua orang tua ayah ibu punya alergi, 60% kemungkinan anaknya. Nah, keduanya alergi dan tipenya sama, si ayah dan si ibu, 80% bisa si anak akan mendapatkan genetik alergi dari orang tuanya. Jadi ya tetap diperhatikan memang pada saat memulai makanan, terutama yang kita tahu dia termasuk alergen tinggi, kemungkinan menjadi alergen ya, diperhatikan pada anaknya apakah setelah mencoba memberikan anaknya timbul alergi atau ruam atau tidak. Kalau untuk alergi sendiri itu gejalanya bukan hanya ruam saja gitu ya, bukan hanya gatal-gatal saja. Gangguan pencernaan juga bisa muncul gitu ya. Nah, yang gangguan pencernaan yang sering apa? Diare biasanya atau perutnya kembung gitu ya. Itu juga salah satu tanda alergi, anaknya nggak cocok gitu ya. Kalau yang paling sering kan kita lihat memang timbul ruam gitu, atau kemerahan atau gatal pada anak. Tapi itu salah satunya yang memang lebih dominan itu yang muncul pada anak-anak, tapi ada juga gejala alergi yang lain ya. Bisa juga efek beratnya kalau terjadi alergi adalah ya balik lagi tumbuh kembangnya yang tidak optimal gitu ya, sampai ya kurang gizi dan akhirnya kekurangan anemia gitu, kekurangan zat besi ya. Nah, itu juga mempengaruhi kalau dia ada alergi yang samar gitu ya istilahnya, sampai gejala alerginya tuh dibilang anaknya batuk pilek biasa setiap bulan kok batuk pilek, anaknya mulai minum, misal yang paling sering kan alergi susu sapi gitu ya, kalau anak-anak yang nggak dapat ASI ibunya akhirnya dapatnya sufornya susu sapi, terus mulai minum susu sapi udah dari bulan, misal karena ibu bekerja tidak mampu mempertahankan ASI-nya optimal, akhirnya umur mulai 2 bulan misal memberikan ASI sufor. Tapi sejak itu anaknya kok mulai timbul batuk pilek berulang, berat badannya tidak meningkat, ya apa tidak kemungkinan anaknya mengalami alergi. Tapi dilihat lagi, adakah riwayat atopi atau riwayat alergi dari orang tuanya, seperti itu ya. Ada namanya red flags itu ya, tanda-tanda bahaya alergi susu sapi, di mana ini memang kita harus periksakan lagi, kontrol lagi ke DSA-nya ibu atau ayah bunda di rumah untuk memastikan anak saya adakah gangguan pertumbuhan dan perkembangan, atau adakah kemungkinan alergi susu sapi gitu ya. Karena kan yang paling penting di 6 bulan pertama kan memang ASI gitu ya, air susu ibu. Seperti yang kita ketahui, ASI itu sudah mengandung komplit
gitu ya, lengkap semuanya. Mau dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral itu ya, serat juga ada, dan bakteri baik gitu ya, bakteri baik buat pencernaan itu si Bifidobacterium, dan ini itu sudah ada di ASI-nya. Malah vitamin dan mineral yang ada di ASI itu adalah sangat gampang diserap dibandingkan dengan vitamin dan mineral yang ada di susu formula. Itu lebih sulit diserapnya. Sehingga kalau bisa ibu-ibu diupayakan untuk memberikan ASI-nya selama ya eksklusif ya, kalau bisa 6 bulan, kalau sampai 2 tahun itu lebih baik lagi. Tapi memang setelah 6 bulan tidak boleh hanya ASI gitu, tapi ditambahkan MPASI-nya juga yang sesuai gizi seimbang gitu ya, kecukupan karbohidrat, lemak, protein, serat, vitamin dan mineral itu sudah komplit di dalamnya. Itu jadi jangan hanya misal satu jenis atau makanan tunggal saja seperti yang tadi ada ditanyakan gitu ya, atau dibicarakan. Kadang makanan tunggal itu kan tidak mengandung semua komponen gizi seimbang yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan buah hati kita gitu ya. Maka kita harus pertimbangkan apakah memilih makanan yang terfortifikasi gitu untuk pengenalan di awal. Kan begitu ya Mbak Ganis ya, kalau terfortifikasi itu kan sudah mengandung komplit semuanya gitu kan ya Mbak Ganis. Benar banget Dokter Satya. Selain itu juga Dokter Satya yang perlu diperhatikan itu adalah pemberian dari, ini sering terjadi juga ya, jadi susu formula ini. Kadang-kadang untuk pemberian susu formula di masyarakat juga cara pembuatannya itu hampir dicampur kadang-kadang ya. Jadi pembuatan susu formula itu misalkan membuat satu scoopnya, misalnya 1 osnya, misalnya 30 cc 1 sendok makan. Nah, itu ada air hangatnya, ada air dinginnya, itu dicampur ya biasanya. Atau susunya dulu yang masuk, baru airnya. Nah, saya juga ingin menjelaskan sedikit biar seragam. Namanya susu formula ya. Jadi formula ini harus sesuai dengan takaran, sesuai dengan takaran persajinya yang ada di boxnya itu ya, atau di kalengnya. Jadi sebagian besar susu formula yaitu 1 osnya bisa dilihat misalnya memakai botol dot, misalnya kan seperti itu ya. Jadi ada angka 1, 2, 3 ya di angka di botol dotnya itu. Jadi itu saja kita pakai patokan. Jadi airnya harus 70 sampai dengan 80 derajat Celcius seperti itu ya. Jadi air dimasukkan, mungkin bisa dipakai air dispenser atau air yang sudah mendidih didiamkan selama 10 menit atau 5 menit bisa dipakai untuk pembuatan susu formula seperti itu. Jadi airnya dulu dimasukkan, baru susunya 1 scoop. Jadi dicampur, diaduk rata, jangan dicampur jangan dicampur dengan air dingin lagi. Sudah air panas jangan dicampur air dingin lagi. Jadi pemberiannya harus dengan air suhu 70 sampai dengan 80 derajat Celcius. Jadi namanya susu formula harus sesuai dengan formula, memberikan formula yang steril, menjauhkan dari kontaminan bakteri. Jadi suhu ada namanya dangerous, zona dangerous. Jadi suhu di bawah antara rentang 5 sampai dengan 60 derajat Celcius adalah suhu yang berbahaya. Jadi untuk pembuatan susu formula yang aman, jadi saya tekankan lagi 70 sampai dengan 80 derajat Celcius. Jadi cara pembuatannya air dulu, baru susunya dicampur, diaduk rata, didinginkan 10 menit, baru diberikan kepada si anak seperti itu. Itu Dokter Nanda. Mungkin untuk moms boleh di-highlight tadi terkait pemberian susu formula ya, caranya. Yang tadi Mbak Gani bilang harus airnya dulu, baru susunya didiamkan, baru diberikan, jangan langsung diberikan. Seperti itu ya. Jangan dicampur ya, jangan dicampur air dingin, air panas, jangan seperti itu. Jadi tetap dengan suhu yang aman, suhu untuk pemasakan yaitu di atas 60 derajat Celcius, yaitu kalau susu formula ya 70 sampai 80 untuk pembuatan susu formula yang aman seperti itu. Oke, baik. Mungkin gini ya Dokter Nanda, biar para moms ini di rumah nanti Mbak Ganis bisa dijelaskan ya. Kalau susu kan sudah. Ini kalau makanan pendamping nih, kalau sekarang Mbak Ganis, kalau saya sering nih ibu-ibu tuh nanya ke kita, Dok, kalau mau buat makanan pendamping ASI, MPASI,
untuk sekali, misal anaknya udah 9 bulan, kan makanannya udah mulai makanan cincang. Mau masak itu berapa sih? Daging ayamnya berapa potong? Berasnya berapa sendok? Kemudian apa boleh masukin telur jadi satu dicampur gitu. Nah, terus nanti ngangetin boleh nggak satu kali masak terus ngangetin 3 kali setiap mau makan? Banyak sekali pertanyaan seperti itu ya. Mungkin ini ya ilmu praktis. Ilmu praktisnya di Mbak Ganis nih. Jadi kayak mau membuat makanan anak di steam anak tuh kan ada rice cooker buat anak tuh ya. Nah, mau masukin berapa sendok, berarti berapa potong dagingnya. Ya silahkan di sinilah gitu. Coba Mbak Ganis di ini kan supaya ibu-ibu kita bisa membuat MPASI dengan gizi seimbang gitu ya. Ya, jadi kalau pembuatan MPASI ini menarik sekali ya. Jadi tetap di 4 prinsip dasar itu ya. Jadi sudah masuk yaitu di cara pengolahan, persiapan pengolahan dan pemasakan yang aman. Jadi itu yang masuk di 4 prinsip dalam pembuatan MPASI. Jadi praktek pembuatan MPASI. Nah, untuk pembuatan MPASI itu ada seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi ada sekitar umurnya yaitu 200 sampai 6 sampai dengan 8 bulan yaitu 200 kalori, sedangkan 9 sampai dengan 11 bulan itu kurang lebih 300 kalori, sedangkan di atas 12 bulan yaitu 550 kalori. Nah, untuk cara pembuatannya mungkin di sosial media banyak sekali sudah ada ya jenis-jenis standar resep ataupun cara pembuatannya yang bervariasi seperti itu. Jadi berasnya berapa itu ada, misalkan mau bikin 3 kali pembuatan misalkan seperti itu. Jadi pembuatannya kurang lebih kalau misalkan nasi atau bubur yang beras yang dipakai ya kurang lebih 1/4 gelas seperti itu. Jangan supaya tidak terlalu banyak, kurang lebih 30 gram lah gitu ya untuk pembuatan bubur tim saring atau tim campur misalkan yang lebih kasar ya. Jadi kurang lebih 30 gram, lalu ditambahkan lauknya, misalkan sekitar, kalau 30 gram itu kurang lebih 3 sendok makan ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ditambahkan lauk, misalkan seperti itu, lauk misalnya hewani kurang lebih ya 1 potong seperti inilah, 1 potong ini, 50 gram ya, jadi jatuhnya seperti ini. Jadi lauk hewani 50 gram, misalkan ingin ditambahkan dari protein nabati, dari tahu ataupun tempe, kacang-kacangan, boleh ditambahkan 1 sendok makan, seperti itu. Terus sayur, misalkan yang sering kita konsumsi, misalkan dari wortel, brokoli, ditambahkan, dipotong kecil-kecil untuk memberikan rasa segar ataupun tambahan vitamin dan mineralnya, seperti itu. Nanti mungkin dikonsultasikan lagi sama ahli gizinya dok, biar sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Iya betul. Jadi kita sudah ada di sosial media, kita udah tahu porsi-porsi standar resep itu sudah ada, tapi untuk memberikan sesuai dengan kebutuhan itu harus dikonsultasikan lagi kepada ahli gizinya biar tepat dan sesuai dengan kebutuhan sekali makannya, dokter. Gitu. Iya. Terima kasih Mbak Ganis, itu mempermudah untuk kan ya Mbak Ganis ya, berarti ya. Mungkin untuk mau sendiri bisa di highlight lagi tuh 3 sendok makan. Seperti itu, baik. Oke, mungkin kita 1 pertanyaan lagi ya. Mungkin ya yang terakhir, mengingat waktunya juga, jadi ada pertanyaan pemberian MPASI dengan maksudnya yang instan gitu Mbak Gani, pemberian ASI MPASI instan seperti yang mungkin di kotak-kotakan di pasaran seperti itu, apakah baik atau tidak seperti itu, karena memang dari mom sendiri ada yang menanyakan saat bayi tidak mau makan yang dibuat seperti itu, apakah boleh pemberian makanan jadi seperti itu? Iya. Baik, terima kasih Dr. Nanda. Terima kasih Mams, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi untuk pemberian yang instan, kayak bubur susu misalnya instan, tim campur instan, itu misalkan mamsnya sibuk misalkan seperti itu, tidak bisa membuat makanan yang maksudnya yang segar, tapi tetap kita berpacu atau berpedoman pada gizi seimbang. Jadi
tetap memberikan makanan yang beraneka ragam dan bervariasi. Tapi untuk pemberian makanan instan itu diperbolehkan karena misalkan kita tidak mengetahui bagaimana cara pengolahan atau pemasakan yang tepat, itu juga mempengaruhi nilai nutrisinya. Jadi dengan pemberian makanan atau instan ini sudah ada dalam kotaknya, itu sudah ada berapa kalorinya, energinya, proteinnya, itu sudah sesuai dengan takarannya. Jadi yang benar, yang perlu diperhatikan adalah cara pembuatannya yang tepat. Jangan sampai terlalu encer, jangan sampai terlalu kental. Itu harus sesuai dengan cara pembuatan di kotak persajinya seperti itu. Oke, baik. Jadi diperbolehkan untuk memvariasi dan memberikan makanan yang bervariasi dan beraneka ragam. Diperbolehkan. Kalau dari Dokter Satya, Dok, terkait pemberian makanan instan bayi seperti itu, bagaimana, Dok? Sama ya, itu namanya ada istilahnya terfortifikasi gitu ya. Jadi memang sudah komplit. Itu malah kita sarankan pada saat pengenalan awal MPASI ya, karena kan pada saat pengenalan MPASI kita sebisa mungkin menghindari namanya menu tunggal gitu ya, seperti yang disampaikan tadi. Sedangkan pada makanan-makanan yang terfortifikasi ya, itu sudah diperhitungkan gitu ya, berapa kebutuhan kalori, berapa kebutuhan protein dan lemak yang serta vitamin dan mineral yang harus diperlukan oleh si bayi atau balita yang memulai MPASI pada saat awal pengenalan gitu ya. Seringkali gangguan pertumbuhan berat badan itu terjadi di awal-awal karena kesalahan dalam memperkenalkan makanan pendamping ASI-nya gitu. Akhirnya kelama-lamaan berlanjut sampai dia usia 9 atau 12 bulan malah belum bisa melakukan proses menelan dan mengunyah dengan baik. Itu sering terjadi kesalahan pada saat pengenalan awal MPASI. Jadi MPASI yang terfortifikasi inilah yang utamanya yang kita sarankan pada saat pengenalan awal. Kemudian ibu-ibu belajar, mulai tahu berapa kebutuhan kalori, berapa protein, itu seimbang, akhirnya mulai melakukan proses memasak sendiri gitu ya. Nah, itu kan akan disesuaikan lagi gitu. Kemudian pada saat anaknya nggak mau makan, GTM gitu ya, gerakan tutup mulut, nggak mau makan, boleh kalau mau diberikan hal itu ya, karena kan memang sudah ada kandungan-kandungan tertentu di dalamnya, tapi itu bukan nantinya menjadi makanan utama gitu kalau memang usianya sudah bukan 6 sampai 8 bulan atau 9 bulan lagi. Itu adalah selingan istilahnya, karena mereka makanan padat yang utama, makanan yang sudah mulai bertekstur ya, cincang. Nah, setelah 1 tahun itu adalah namanya makanan keluarga. Jadi sudah naik tekstur, sudah sesuai dengan makanan sehari-hari yang dikonsumsi oleh keluarga. Jadi apa yang dimakan oleh keluarga si anak sudah bisa. Makanya sering sekali terjadi kesalahan pada saat pengenalan MPASI di awal, itu akan berefek pada nantinya mengenai makanan si anak setelah usia 9 atau 12 bulan. Ada sering mengatakan bahwa anaknya umur 9 bulan masih disaring makanannya, ada yang sampai 12 bulan masih harus dicincang gitu ya, belum bisa mengunyah. Nah, itu seringkali terjadi karena pengenalan proses MPASI di awal yang salah ya. Itu harap diperhatikan ya para ayah bunda di rumah. Memang makanan yang dibuat sendiri itu lebih srek gitu ya rasanya, ya ini buat sendiri loh saya untuk anak saya gitu, tapi belum tentu yang dibuat sendiri itu memenuhi yang namanya gizi seimbang gitu. Jadi ya enggak apa-apa, perkenalkan saja dulu makanan terfortifikasi untuk memulai gitu ya, merangsang sensorisnya. Oh ini loh makanan, oh ini loh tekstur si lembut. Nah, nanti kalau sudah mulai enak, anaknya sudah tahu berbagai macam tekstur, ya
bertumbuh gitu ya, berevolusi dia, bertumbuh dan berkembang dalam mengecap, mengunyah, menggigit seperti itu dan menelan. Itu akan terkoordinasi. Jadi ada sensori oral motor gitu ya namanya istilahnya. Jadi semuanya itu di dalam mulutnya, semua terkoordinasi, mau sensorisnya, rasanya, mau motoriknya, menelannya gitu. Semua menjadi paket komplit dan akhirnya nanti akan bagus setelah usia 12 bulan anaknya sudah bisa makanan dewasa gitu ya. Nggak ada lagi istilah anak saya 12 bulan masih masih disaring di kayak nasi tim lembut lagi disaring lagi gitu ya. Udah nggak gitu karena umur segitu ya kebutuhan kalori kan lebih besar. Kalau mau kalori yang lebih besar, protein lebih besar masih disaring, ya jelas kurang, ya jelas berat badan, panjang badan tidak akan meningkat. Itu ya para moms, ayah bunda di rumah. Iya baik, jadi itu pentingnya kontrol ke dokter spesialis anak ya dok ya, supaya termonitor. Jadi kapan harus naik tekstur, kapan harus naik jenis makanannya. Tapi ya itu makanya harus kontrol ya ya bunda ya, baiknya ya seperti itu. Oke. Kalau yang nggak ke DSA pun boleh ke puskesmas dokter Nanda itu Oh saat iya, dia imunisasi gitu ya. iya, Saat iya. imunisasi kan itu ada pemantauan tumbuh kembang, artinya ada penimbangan berat badan, ada pengukuran panjang badan. Jadi akan terlihat di sana anak ini mengalami gangguan pertumbuhan perkembangan nggak. Kemudian proses ininya sudah benar nggak, usia 4 sampai 6 bulan udah bisa ngapain, udah 6 sampai 8 bulan udah makanannya apa gitu kan akan pasti selalu di sensor gitu ya, disaring gitu ya. Gitu ya dok ya, betul. Jadi kalau nggak ke DSA pun nggak apa-apa, tapi tetap lakukan pemantauan. Intinya apa? Pemantauan pasti selalu itu gitu ya. Betul, betul dokter. Oke, mungkin itu udah terakhir nih dok tadi pertanyaannya ya dok, Mbak Gani. Seru sekali mungkin karena memang topiknya sangat menarik ya untuk ayah bunda di rumah. Memang banyak-banyak pertanyaan, apalagi memang banyak yang ayah bunda baru nih sepertinya yang join ya. Iya betul, iya. Oke, mungkin karena jamnya ya dokter ya. Mungkin boleh. Mungkin sudah hampir. Betul, sudah 1 jam nih nggak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol Mbak Gani. Dokter Satya terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini. Sudah sharing-sharing juga sama ayah bunda di rumah. Mungkin dari dokter Satya ada terakhir dokter? Baik, terima kasih para ayah bunda di rumah. Seperti kita ketahui bahwa tumbuh kembang anak kita adalah hal yang penting dalam proses kehidupannya, maka penting untuk dimonitor bagaimanakah nutrisi yang harus dikonsumsi oleh si anak. Pastikan anak memulai nutrisinya dari baru lahir itu sudah terpenuhi ASI, kemudian setelah anak itu mulai 6 bulan, rata-rata 6 bulannya adalah memulai MPASI, pengenalan MPASI. Kemudian lakukan pemantauan tumbuh kembang secara berkala untuk menghindari terjadinya gangguan nutrisi atau gangguan tumbuh kembang pada balita Anda, sehingga menjamin pertumbuhan dan perkembangan dan juga kognitif anak Anda akan terjamin sampai pada usianya dewasa nanti atau sampai akhirnya tua nanti. Mungkin begitu ya, Dokter Nanda. Baik. Dari Mbak Gani mungkin ada last word untuk ayah bunda di rumah. Last word aja ya. Jadi semangat para bunda, ayah bunda untuk melakukan feeding rules-nya ya. Jadi kalian pasti bisa. Semangat. Oke. Mungkin terima kasih ayah bunda yang hadir semuanya hari ini. Terima kasih juga dokter Satya, Mbak Gani sudah menyempatkan waktunya untuk sharing sama ayah bunda di rumah. Mungkin dari saya terima kasih. Selamat malam ayah bunda. Malam. Kita akhiri ya. Selamat malam, sampai berjumpa lagi di kain pertemuan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gani, terima kasih Mbak Dokter Satya. Ya, sama-sama, saya akhiri ya. Ya.